Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Nah, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Kety Wadania dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia akan memandu diskusi yang menguak tentang ketakutan dan kekhawatiran para maba nih untuk menghadapi ospek. Nah, silakan. Kita juga ditemani 3 cutting dan 2 maba, dan qadarullah 1 cutting sedang berhalangan hadir pada hari ini. Namun kita tetap mewawancarainya dalam sesi daring ya teman-teman. Nah, untuk para maba dan cutting nih bisa perkenalkan diri kalian. Terima kasih. Kalau dari saya, halo semua. Nama saya Indriani, mahasiswa baru di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Senang sekali bisa berbincang dengan kakak-kakak tingkat yang membuat saya menjadi lebih tahu gimana sih pengalaman masuk kampus itu. Halo Indri. Halo Indri. Halo kakak-kakak semua, halo teman-teman. Nama saya Isnaini Kalamsyah dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Halo Kala. Halo, perkenalkan nama saya Rahma Anissa. Saya mahasiswa angkatan 2021 jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia yang kebetulan 2 tahun yang lalu menjadi panitia ospek. Luar biasa. Halo, saya Muhammad Fushani, mahasiswa angkatan 22 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya pernah menjadi panitia ospek fakultas tahun lalu. Baik, Oke, halo teman-teman adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Kak Kisya. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2023 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, tahun ini tahun pertama bagi saya untuk mencoba menjadi panitia ospek. Wah, luar biasa. Selamat datang semuanya. Nah, oke, kita langsung saja mulai nih untuk saudara Indriani dan Kalamsyah. Mungkin kalian bisa ceritakan sedikit tentang apa yang kalian rasakan setelah mendengar kata ospek. Kalau dari saya jujur, saya merasa takut sih. Soalnya kan banyak rumor-rumor dari kakak tingkat sebelumnya yang bilang kalau ospek itu senioritasnya kan tinggi ya. Terus ada yang bilang juga nanti bakal dimarah-marahin, disuruh ini itu, dan banyak lah yang membuat saya takut. Untuk saya sih juga saya merasa cemas ya, karena mendengar dari pengalaman-pengalaman orang lain tentang ospeknya yang agak buruk gitu. Jadi saya tuh merasa takut, agak gelisah gitu, karena saya juga orangnya pemalu gitu. Waduh. Nah, sepertinya ketakutan yang dialami maba ini cukup umum. Sekarang bagaimana pendapat dari kakak tingkat nih untuk Kak Rahma, Kak Kaisya, dan Kak Yani? Sebagai kakak tingkatnya, apakah benar ospek itu menakutkan? Seperti apa yang maba itu bayangkan? Sebelumnya saya mengerti ya tentang ketakutan yang teman-teman rasakan tentang ospek. Jadi emang sebetulnya ospek itu walaupun ada sesi marah-marahnya, walaupun ada sesi yang begitunya, tetap kita jamin dan pastikan tidak ada yang musuh berlebihan gitu. Jadi kegunaan dan kontribusi ospek sendiri supaya untuk membangun karakter teman-teman, untuk memperkenalkan budaya kampus, terus untuk membangun kebersamaan yang kita miliki juga. Jadi jangan ditakuti ya ospek itu. Ospek sebenarnya adalah cara untuk membantu kalian beradaptasi dengan lingkungan kampus. Memang ada bagian yang mungkin terasa berat, tapi semuanya punya tujuan positif. Kita sebagai kakak tingkat juga tidak ingin membuat kalian trauma gitu. Baik, terima kasih. Saya setuju sih dari pendapat Kayandi dan juga Kak Rahma tentang ospek. Untuk maba ini sering banget disalahpahami, karena kami ini sebagai kakak tingkat kalian berusaha memastikan supaya acara kegiatan ospek ini berjalan dengan baik dan juga bermanfaat, berbenefit bagi kalian. Karena kami di sini ini untuk membantu adik-adik kalian, para maba, bukan untuk
menakut-nakuti ataupun memarahi sebenarnya Mas. Nah, saya mau nanya nih ke Kak Rahma ya. Kak Rahma kan pernah jadi panitia ospek nih sebelumnya. Nah, apa sih tantangan terbesar yang Kak Rahma hadapi gitu? Kalau menurut saya pribadi, semua yang kita lakukan itu berupa tantangan ya, sama gitu-gitulah. Namun tantangan yang terbesar bagi saya yaitu mengakomodasikan, mengkoordinasikan banyak kegiatan dalam waktu yang singkat. Karena kan ospek kan kita dalam waktu berapa hari ya? 2 sampai 2-3. Ya, sekitar 3 harian. Yang mana dalamnya itu banyak sekali kegiatan yang harus dilaksanakan. Jadi itu sih yang pertama yang ancaman terbesar ya, tantangan yang terbesar. Lalu untuk menjaga semangat dan kesehatan panitia juga perlu diperhatikan karena tanpa adanya panitia kemungkinan ospek itu kurang berjalan maksimal. Dari saya seperti itu. Terima kasih Kak Rahma. Nah, untuk Kak Yandi dan Kak Keisha sendiri ini sebagai kakak tingkat yang pernah menjadi panitia ospek, apa sih sebenarnya tujuan utama dari ospek itu sendiri? Terima kasih Kathy. Ospek sebenarnya memiliki beberapa tujuan utama. Nah, yang pertama adalah membantu mahasiswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus, mengenal fasilitas, aturan, dan budaya akademik di universitas. Kedua, ospek itu bertujuan untuk membangun rasa kebersamaan dan kekompakan di antara mahasiswa baru. Selain itu, ospek juga seringkali menjadi ajang untuk mengenalkan organisasi mahasiswa dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di kampus. Saya setuju sih dengan kakak yang tadi disebutkan. Tujuan utama ospek itu ialah memperkenalkan kepada maba-maba dan mahasiswa baru pada lingkungan kampus, dari budaya akademis, cara belajarnya, karena itu tentu saja berbeda dengan lingkungan sekolah dan dengan lingkungan kampus. Juga membangun rasa kebersamaan yang seperti kalau anak-anak teknik mah ya, gimana adik-adik? Itu jargon yang paling ya mantep banget lah pokoknya. Nah, itu juga kesempatan untuk maba-maba mengenal lebih dekat dengan kakak-kakak tingkat. Nah, cuman ya sayangnya banyak banget kesalahpahaman yang membuat ospek ini terlihat menakut-nakutkan. Penjelasan yang sangat-sangat bermanfaat ya teman-teman. Nah, sebagai panitia ospek juga nih, bagaimana sih kakak-kakak memastikan kegiatan ospek itu berjalan dengan lancar dan tidak ada tidak menakut-nakuti para maba gitu? Ospek itu kan pengenalan ya budaya kampus kepada para mahasiswa baru. Nah, kami selaku panitia ingin menciptakan lingkungan yang mendukung dan juga ramah. Karena kan kalau misalkan lingkungannya tidak ramah, membuat para maba itu kayak seperti yang tadi teman-teman sebutkan ya, takut, cemas, dan lain-lain. Lalu kami juga mengadakan pelatihan untuk panitia tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan mahasiswa baru agar tidak ada rasa tersinggung atau apalah gitu. Kami juga menyediakan berbagai kegiatan yang bagus, yang baik dan positif supaya bermanfaat. Aduh, makasih Kak Rahma. Nah, penjelasan yang baik ya dari kakak-kakak tingkat sekalian. Nah, untuk Saudara Indriani dan Kalamsa nih, bagaimana perasaan kalian setelah mendengar penjelasan dari para kating nih? Saya merasa lebih tenang sih sekarang setelah mengetahui bahwa tujuan ospek itu adalah hal yang positif dan ada juga dukungan dari banyak pihak yang membuat saya lebih percaya diri untuk menghadapi ospek ini. Ya, setelah mendengar penjelasan dari Kak Rahma, Kak Keisha, dan Kak Yandi, saya juga merasa sedikit lebih tenang. Untuk ospek sepertinya tidak buruk-buruk yang seperti yang saya bayangkan gitu. Wah, luar biasa ya, kabar baik nih. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, apakah ada saran dari kakak-kakak tingkat untuk maba yang sekarang nih merasa cemas menghadapi ospek gitu? Saya sarankan buat teman-teman maba tetap berpikiran positif dan terbuka. Jangan ragu untuk bertanya pada kakak tingkat lainnya atau yang lainnya
jangan ragu untuk bertanya dan meminta bantuan jika merasa kesulitan. Oke, betul tuh Kak Yandi. Jangan takut untuk berkomunikasi dengan kakak-kakak tingkat kalian. Biasanya kalian kan dipandu oleh kakak-kakak mentor. Tetapi yang perlu dicatat kalian tuh untuk menanyakan sesuatu ke kakak tingkat ini harus lihat kan ya deh kalian. Kalau misalnya udah jam istirahat tuh jangan nelpon, jangan chat atau spam itu karena kakak tingkat tuh punya kesibukan yang lain juga gitu kan. Terus juga jangan terlalu takut, santai aja. Kami di sini mendukung kalian, membantu kalian. Jangan jadi ospek itu sebagai sebuah beban kayak capek banget sih mas ngapain gak atau gitu-gitu. Tapi jadikan ini sebagai kesempatan untuk kalian belajar dan bertumbuh di dunia kampus. Satu lagi ya kalau dari saya tuh teman-teman bisa memulai pertemanan dengan yang lingkungan baru karena kan pada dasarnya kita juga butuh ya teman untuk entah itu untuk berbagi pengalaman, berbagi keluh kesah yang dirasakan gitu dan lain-lain. Jadi usahakan karena pertemanan juga bisa berpengaruh sampai ke depannya. Iya benar. Nah, nasihat yang berharga ya. Mungkin terakhir ada apa ya, pesan dan kesan dari Maba Indriani dan Kalamsyah untuk teman-teman maba yang sekarang ini masih cemas kayak mengkhawatirkan takut ospek gitu. Kalau dari saya untuk teman-teman mahasiswa baru tetap semangat menghadapi ospek ini karena kan ospek itu adalah masa-masa pengenalan kampus kan ya, jadi ospek itu nggak semenakutkan itu kok. Ya benar banget. Ayo kita jadikan ospek ini sebagai pengalaman yang luar biasa, yang berharga untuk kita sebagai maba begitu. Terus juga kita bisa belajar banyak hal yang akan mengenalkan kita ke budaya kampus, gitu, ke pengalaman-pengalaman kakak tingkat juga. Nah, kemudian dari Indriani dan Kalamsyah sendiri nih, bagaimana perasaan kalian menjadi mahasiswa baru di kampus ini? Apakah ada pengalaman yang paling berkesan sejauh ini? Tentunya ada sih, pasti ada rasa campur aduk juga. Di satu sisi kan saya senang banget karena bisa masuk kuliah di kampus impian kan. Tapi di sisi lain agak gugup, terus juga takut karena semuanya kan serba baru ya. Pengalaman paling berkesan mungkin saat ospek seru banget sih dan banyak hal-hal baru yang saya pelajari. Saya juga merasa senang untuk mengikuti ospek ini ya. Karena yang paling berkesan untuk saya sendiri itu saat kita ketemu oleh dosen pas dosen jadi pemateri untuk ospek jurusan itu. Jadi kita lebih tahu nih karakter dosennya gimana. Terus juga kita lebih gak sabar untuk bertemu di kelas gitu. Wah, luar biasa ya, seru sekali mendengar pengalaman kalian nih. Nah, sekarang untuk kakak tingkat, bagaimana pesan kalian ketika pertama kali bertemu dengan mahasiswa baru pada tahun ini? Kesan yang saya rasakan itu positif banget ya, yaitu bahagia, senang, terus apa lagi? Bahagia, senang, pokoknya semua perasaan yang saya rasakan campur aduk ya, tapi yang senang-senangnya aja. Saya melihat adik-adik tingkat yang semangat dan antusias juga membuat saya merasa berhasil gitu ya mendekati bismillah ya. Benar, saya juga merasakan hal yang sama. Maba tahun ini tuh kelihatannya lebih mandiri dan cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus. Dan saya sangat menghargai usaha mereka untuk cepat berbaur. Oke, saya sih sangat setuju ya kayak melihat kalian tuh secara langsung. Sebelum memulai podcast ini, saya sempat mengesak adik-adik dan dari ini di sosmed. Mereka terlihat aktif loh kan di berbagai kegiatan, maupun akademik. Nah ini tuh mereka ini jadi petanda bibit-bibit emas untuk masa depan kampus kita ini. Insya Allah. Semoga ya. Amin. Amin.
tips yang sangat berguna ya buat kalian saudara Indriani dan Kalamsyah. Nah, dari kalian nih apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kating-kating kalian? Kalau dari saya sih, kan kakak-kakak tingkat ini kan pasti sibuk kan ikut panitia ospek kan. Saya ingin tahu bagaimana sih cara kalian mengatur waktu gitu antara tugas kuliah dan kegiatan organisasi itu gimana sih? Kalau cara mengatur waktu dari diri saya pribadi ya, saya biasanya mengatur jadwal tugas-tugas yang akan saya lakukan. Selain itu juga saya akan menjadwalkan kegiatan apa yang mungkin akan saya lakukan ke depannya. Entah itu dijadwalkan dengan satu minggu sekali, per minggu, atau per hari, per bulan. Itu tergantung teman-teman sih. Ya. Lalu prioritaskan juga tugas-tugas atau kegiatan yang terlebih dahulu. Terima kasih Kak Rahma. Betul. Selain itu, aktiflah organisasi dan kegiatan kampus. Itu akan membantu kalian mengembangkan diri dan jaringan sosial. Oke, terima kasih banyak untuk sarannya kakak-kakak tingkat sekalian. Nah, kalau dari saya itu ingin tahu nih apa yang kalian nikmati selama menjadi mahasiswa di sini. Nah, aku dulu deh ya. Aku paling menikmati itu kegiatan organisasi sama ya UKM. Walaupun ada pening-pening sedikit, tapi itu bisa jadi healing untuk melupakan tugas sejenak. Karena itu bisa menambah teman, juga pengalaman dan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat dan juga banyak sih di organisasi dan UKM itu sendiri itu. Oke, baik. Kalau untuk Kak Yandi sendiri gimana nih? Apa yang udah dinikmatin selama menjadi mahasiswa di sini? Kak Yandi. Yandi? Kak Yandi. Saya setuju. Selain itu, jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat bagi diri sendiri. Kesehatan fisik dan mental juga penting. Baik, terima kasih ya Kak Yani. Kalau bagi saya telah mengalami hal-hal yang ada capeknya. Pasti ya kalau sebagai mahasiswa ada capeknya. Terus saya mengalami juga rasa senangnya, bahagianya dalam organisasi juga, walaupun capek tapi merasakan kebersamaannya itu sangat kental gitu. Jadi ada suka dukanya ya Kak. Terima kasih banyak nih kepada semua narasumber. Ada Indriani, ada Kalamsyah, Kak Rahma, Kak Yandi, dan Kak Kaisya juga yang sudah berbagi cerita dan pengalamannya hari ini ya. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua dan kalian semua yang menonton. Untuk maba semoga tidak ada alasan cemas atau mengkhawatirkan tentang ospek lagi karena pertanyaan-pertanyaannya juga sudah dijawab gitu ya. Semangat mempersiapkan diri untuk ospek dan menjadi bintang di kampus ini. Terima kasih juga untuk kakak-kakak